Jadi kita sepakatin 2 menit lah. Udah disampaikan dari kapan sama guru kita. Ya ini yang mau sambungin dikit. Kata guru kita tadi apa? Satu, kalau jadi anak ngedoain jangan pelit sama ahli kubur. Ngedoain orang tua bukan pas meninggal kita doain. 3 hari, 7 hari, 40 hari sama haul. Setelah itu kita nggak doain lagi. Itu namanya pelit sama ahli kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, besarnya faidahnya doa yang kita kirimkan kepada ahli kubur, istighfar yang kita kirimkan ke ahli kubur itu luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummati ummatun marhumatun." Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu quburaha bidunubiha. Umatku, kata Rasulullah, ketika mereka mati, mereka dikuburkan, mereka membawa dosa-dosa mereka. Wa takhruju min quburiha la dunuba 'alaiha. Akan tetapi anehnya, hebatnya umatku, kata Rasulullah, ketika mereka dibangkitkan dari kubur, tidak ada dosa yang tersisa dari mereka. Apa yang menyebabkan dosa-dosa orang mukmin ketika dibangkitkan dari alam kubur tidak ada dosanya? Rasulullah SAW mengatakan, tumahisu anha bistighfaril mu'minina laha. Karena sebab orang-orang mukmin yang hidup memohon ampunan, beristighfar kepada orang mukmin yang telah meninggal dunia, itulah yang menyebabkan dosa-dosa orang mukmin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kecil itu pahalanya? Jawab, gede apa kecil? Bayangin, itu yang doain orang mukmin yang lain, apalagi yang ngedoain, yang istighfarin anaknya dewe. Ini kebayang orang tua girangnya di dalam kubur, bukan men. Cuman saya ngeliat kelakuan bocah zaman sekarang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu saya masih kecil, seangkatan sama kakanda Ustadz Harun ini. Dulu tuh sekolah saya itu 2 kali. Pagi sampai siang SD, siang sampai sore madrasah. Kan gitu ya, kita ngalamin ya. Supaya umumnya kita dapat, agamanya juga dapat. Begitu asar beres istirahat bentar, itu babak saya almarhum Ayah Najul Majid, itu anduk udah di standby di sini nih, anduk nih. Jam 5 kalau kagak ke musola disabet. Galaknya itu punya orang tua dulu tuh. Jadi orang tua anak-anak dulu, anak-anak muda dulu, jam 5 pulang sekolah nongkrongnya di musola. Bocah dulu, bocah karang pulang sekolah nongkrongnya di mana? Hah? Di mall, nongkrong sekolahan, tawuran. Bocah dulu kepalanya nunduk ke bawah, yang dibaca apa? Quran. Bocah karang kepalanya nunduk ke bawah, yang dibaca apa? Tuh, anak siapa itu? Lau lah. Yang jelek-jelek dia kagak ngaku. Saya ingat banget dulu yang namanya cabe itu adanya di pasar, di warung, di dapur. Itu cabe itu, cabe zaman dulu tapi. Cabe zaman sekarang abrak-abrakan di jalanan. Nah, itu tahu loh. Cabe zaman terong atau mau kalah dia turun ke jalanan. Saya punya dosen itu Dr. Munin, ngajar Taqofah Islami ya. Dia bilang begini, perempuan zaman sekarang ini masya Allah pakaiannya, kata dosen saya di Mekah. Kata beliau, dulu yang namanya kerah baju itu di sini, ditunjuk leher di sini dulu. Tapi zaman sekarang kerah baju turun ke mana? Ke bawah. Yang namanya rok, kata beliau, itu dulu semata kaki. Itu namanya rok zaman dulu tuh. Tapi sekarang rok pindah ke mana? Pindah ke paha. Jadi yang atas makin turun, yang bawah makin naik. Ini apa ya Allah? Dulu kalau kita punya anak perempuan itu takutnya tuh orang tua kita dulu dijagain benar-benar, takutnya apa-apa anak kita itu anak perempuan itu. Tapi sekarang bukan, kita khawatir bukan cuma anak perempuan doang, anak laki juga kita khawatir. Sering banget saya lihat di jalanan, baklang kumisnya, janggutan, tangannya ngeplek, jalan begini. Kata saya, ini cowok apa-apaan nih? Jadi ngeri udah di perjalanan zaman sekarang nih, ngeri banget. Makanya kalau kita nggak didik agama dari sekarang nih, anak-anak kita kayak begini, yakinnya nanti tahlil kagak ada, haul nggak ada,
Kenapa? Ketika orang tuanya hidup mereka udah nggak peduli, apalagi ketika mereka sudah meninggal dunia. Didik anak yang benar, ya. Didik anak yang benar. Jadi yang pertama apa tadi? Jangan pelit sama ahli kubur. Kata guru kita tadi apa? Doain kalau perlu tiap habis sholat. Yang terakhir dalam kitab Ar-Raudhul Fa'iq fil Mawa'is wa Raqa'iq yang dikarang oleh Syekh Syu'aib Al-Makki halaman 11 dikisahkan ada anak muda meninggal dunia. Ketika ini meninggal, ibunya ngimpiin ini anaknya. Dalam mimpinya, mimpi yang pertama ini ibunya melihat anaknya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadab. Yang namanya emak masih sedih. Dalam mimpinya ditanya ini anaknya, "Ya bunayya, lima ra'aitu ka tu'adab." Aku melihat engkau diadab oleh Allah. Sedih nih ibunya nih. Saya harus berbuat apa nak supaya kamu bisa bahagia di alam kubur? Cuma ngomong begitu dong emaknya. Lama hari berganti minggu berganti bulan berganti tahun. Kemudian ibunya ngimpi lagi, akan tetapi hebatnya mimpi yang kedua ini, si ibu ini melihat anaknya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya nanya lagi, "Nak, pada mimpi yang pertama aku melihat kau diadab oleh Allah. Akan tetapi pada mimpi yang kedua ini aku melihat kau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kau mendapatkan nikmat ini, Nak?" Kemudian ini si anak menjawab. Ini jadi kalau kita ngimpi ketemu mayit dalam kubur, Syekh Ibnu Sirin mengatakan ma hadatsa kal baitu bi syai'in bin naumi fa huwa haqqun li annahu fi daril haqq. Kalau kita tidur, datang orang yang sudah meninggal pada dalam mimpi kita, kemudian mengabarkan sesuatu kepada kita, sesungguhnya apa yang dikabarkan orang yang telah meninggal dunia kepada kita itu hak, benar, sebab mereka sedang berada di negeri yang benar selagi tidak bertentangan dengan syariat. Gitu. Ini ditanya ini si anaknya, "Nak, dengan apa kau mendapatkan keutamaan ini? Dengan apa kau mendapatkan kenikmatan kubur ini?" Kemudian si anak ini mengatakan, "Bu, belum lama ada orang yang lewat kuburan kami di kubur, lewatin kober. Begitu sampai di kober dia melihat ke kober, dia baca Al-Quran. Kemudian dia baca yang dia bisa, kemudian dia tutup dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW 11 kali. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Allah, apa yang aku baca ini aku hadiahkan untuk seluruh penghuni kubur." Nah ini kalau kita lagi tawasul, lagi tahlilan, biasanya ada kalimat Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu li ahli kubur li fulan. Ya Allah, apa yang kami baca ini sampaikan, aku kirimkan untuk si fulan dan si fulan dan si fulan, itu sampai kepada mereka. Jadi si anak ini mengatakan, "Ibu, ada orang yang lewat sini kemudian membaca Al-Quran. Dia membaca salawat, tutup dengan membaca salawat 11 kali. Karena bacaan dia itu seluruh penghuni kubur yang ada di sini, dosa-dosa kami semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian si anak ini mengatakan, "Fa'alani ya ummah anna salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam nurun fil qulub wa taghfirun lidunub wa rahmatun lil ahya'i wal amwat." Ma'khuludahu. Salawat yang dia baca orang itu, sesungguhnya salawat yang dia baca bisa menerangkan hati, bisa menghapus dosa, bisa menjadi rahmat baik untuk orang yang hidup maupun orang yang telah meninggal dunia. Karena bacaan sababiyah salawat yang dia baca itu dosa penghuni kubur, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pesan buat kita. Satu, kalau kita ziarah kubur jangan lepas baca juga apa? Sholawat. Dalam kitab Ar-Raudhul Fa'iq fil Mawa'is, jadi itu dibaca 11 kali.